Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ila dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bizidna ilman wa zukna fahman wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah kita bisa lanjut lagi materi kita untuk fikih muamalah. Kita sudah masuk di bab yang membicarakan mengenai jual beli. Kemarin kita sudah sedikit membahas mengenai definisi jual beli dan hukum dari jual beli. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas lebih kepada mulai masuk ke detail jual beli ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai rukun. Ya, rukun. Jadi kalau kita membahas ilmu fikih, maka kita tidak akan lepas dari istilah yang namanya syarat dan rukun. Ya, syarat dan rukun biasanya dikumpulkan dari nas-nas, dari dalil-dalil baik Quran atau hadis, ijma, qiyas dan lain sebagainya yang oleh para ulama kemudian dikelompokkan menjadi satu bagian yang dikelompokkan menjadi bagian rukun dan menjadi bagian syarat. Ya, rukun sendiri biasanya adalah hal-hal yang memang harus dilakukan ya, dalam pengerjaan sebuah aktivitas, itu disebut rukun. Sedangkan kalau syarat itu adalah sesuatu yang harus ada sebelum rukun ini dikerjakan. Gitu ya. Sama seperti kalau kita yang gampang adalah dalam bab sholat. Ya, kalau bab sholat kita tahu ada rukun sholat. Ya, kita mulai dari kita masukkan niat, takbiratul ihram dan seterusnya sampai salam, itu adalah rukun sholat. Ya, dia harus dilakukan tergantung ada rukun yang meminta tertib seperti wudu, sholat itu ada rukunnya tertib. Tapi ada juga yang tidak harus tertib. Ya, yang penting rukun itu ada semua, dikerjakan semua. Tapi sebelum rukun sholat dikerjakan ada syarat sah sholat, gitu ya. Nah, maka syarat sah ini harus dipenuhi sebelum melakukan kegiatan rukun yang merupakan rangkaian perbuatan. Ya. Termasuk juga jual beli. Ini kita bahas dulu dari sisi rukun. Ya, jual beli rukun utamanya. Nah, ini rukun utama ya. Rukun utama jual beli adalah ijab kabul. Ya. Ini rukun utamanya jual beli. Kenapa saya bilang rukun utama? Karena ada beberapa ahli fikih, beberapa mazhab, beberapa pendapat dari imam-imam yang ada memasukkan rukun jual beli hanya cukup satu, yaitu ijab kabul. Ya, ada yang berpendapat seperti itu. Jadi kalau ada yang memasukkan rukun jual beli cukup ada ijab kabul, itu memang ada yang menyatakan seperti itu. Tapi kemudian ulama-ulama lain menambahkan, ya, rukun ini kan sesuatu yang dikumpulkan, ya, dikumpulkan dan menjadi sesuatu yang menentukan apakah perbuatan ini sesuai dengan perintah sah atau enggak. Nah, ya. Salat ada rukunnya dari mulai niat, takbiratul ihram sampai salam. Ada yang kelewat satu, ada yang hilang satu, jadinya maka tidak sah. Gitu ya. Nah, rukun ini juga dikumpulkan oleh para ulama, tapi memungkinkan adanya khilafiyah, perbedaan. Nah, yang biasa kita gunakan dalam mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab lainnya, rukun jual beli itu dibagi menjadi 4. Ya. Yang pertama ijab kabul, nggak apa-apa kita taruh nomor 1. Yang kedua, rukunnya adalah penjual. Nah, yang ketiga ada pembeli. Yang keempat ada barang. Nah, ya. Jadi rukun jual beli ada 4 hal ini. 4 hal inilah yang menentukan jual beli itu terjadi jual beli atau enggak. Ya. Ada ijab kabul, ada penjual, ada pembeli, enggak ada barangnya. Terjadi jual beli enggak? Enggak. Ya. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, tapi enggak ada ijab kabul. Juga enggak ada
transaksi gitu ya, nggak bisa dihukumi dengan hukum jual beli. Ya, ada pembeli, ada barangnya, ada ijab kabulnya, tapi juga nggak sah karena penjualnya nggak ada, penjual lagi ke belakang, gitu ya. Jadi tetap keempat ini harus ada, meskipun secara angka ya para ulama kemudian ada yang meringkas. Kalau gitu cukup 3 aja. Yang pertama ijab kabul, yang kedua penjual dan pembeli, ya, yang ketiga barang. Itu juga boleh. Tapi yang biasa kita pakai, yang biasa kita pelajari adalah yang namanya rukun jual beli itu ada 4. Ada ijab kabul, ada penjual, ada pembeli, ada barang. Atau kalau kita mau ngurut biasanya ijab kabul ditaruh di belakang. Kalau di buku-buku fikih sekolah, ya itu biasanya ijab kabul ditaruh paling akhir. Kenapa? Karena biasanya ada penjual dulu, ada pembeli dulu, ada barangnya, baru diijab kabulkan. Ya. Tapi ini nggak masalah. Ini bukan urutan yang harus berurutan. Tidak seperti wudhu, tidak seperti sholat yang harus dikerjakan berurutan. Gitu ya. Jadi yang mana duluan? Mau yang datang penjual duluan boleh, mau yang datang pembeli duluan boleh, mau yang datang barang duluan boleh, nggak ada masalah. Ya. Nanti kita akan bahas jual beli model seperti itu. Ya. Jadi jual beli ini menjadi sesuatu yang bisa dihukumi ketika rukunnya ini ada semua. Ya, ketika rukunnya ada semua, yaitu 4 hal ini. Nanti kita akan detailkan dari masing-masing ini juga punya syarat. Yang disebut penjual syaratnya kayak apa, pembeli seperti apa, barangnya kayak gimana, termasuk ijab kabulnya. Nah, para ulama menitik beratkan kepada ijab kabulnya karena ijab kabul inilah yang menjadi pembatas. Ya, menjadi pembatas. Ya, mau ada penjual, ada pembeli, ada barang, maka ijab kabul inilah yang kemudian membatasi aktivitas jual beli tadi. Ya. Tanpa ada ijab kabul, maka semuanya itu nggak ada. Ya. Maka memang dalam berbagai bab fikih yang namanya ijab kabul ini menjadi penting. Ya, biasanya ijab kabul yang sering kita pakai adalah ijab kabul akad nikah, gitu ya. Nah itu juga menjadi penting yang memisahkan menjadi pembatas antara yang haram kepada yang halal. Padahal cuma seperti itu doangan, tapi itulah Islam hebatnya. Ya. Maka yang kita bahas duluan adalah masalah ijab kabul. Ijab kabul secara umum, ya ini secara umum ya, harus punya sigot. Sigot itu lafaz, harus punya kalimat. Ya, ijab kabul itu secara umum harus ada kalimatnya. Ya, ada sigotnya. Atau lafaz. Ya. Jadi secara umum yang namanya ijab kabul itu membutuhkan sigot. Nanti kita akan bahas mengenai yang tanpa yang tanpa lafaz. Ya. Tapi secara umum dia harus punya lafaz. Apalagi akad nikah itu harus ada lafadznya. Nggak ada akad nikah dengan isyarat itu nggak ada. Gitu ya. Harus ada lafadznya. Gitu ya. Nah, ketika kita bicara mengenai sigot akad dalam jual beli, nah, ini juga ada persyaratannya. Tidak semua lafaz, tidak semua kalimat itu bisa diterima sebagai bagian dari akad. Ya. Apa contohnya? Misalnya yang pertama, yang namanya lafaz dalam ijab kabul jual beli itu pertama tidak boleh kata perintah. Paham ya? Maksudnya gini, ada pembeli, ada penjual. Pembelinya itu jual ke saya ya. Itu masuk ijab kabul atau perintah? Ya, beda. Nah, dalam Islam ijab kabul itu membutuhkan keridhaan, kerelaan. Ya, maka tidak boleh ijab kabul itu kata perintah yang artinya memaksa. Ya, kan kalau kata perintah kan kata kalimat yang konotasinya adalah paksaan. Maka dalam kalimat ijab kabul tidak boleh ada kalimat yang memaksa. Ya.
Tidak disebut sebagai ijab kabul kalau kalimatnya memaksa. Gitu. Jadi ketika ada yang membeli, pokoknya ini harus saya beli, itu tidak ada konsekuensi hukumnya, tidak ada akadnya, gitu ya. Karena itu ada kalimat perintah. Ya. Yang kedua, ini sebaliknya. Tidak boleh kata atau kalimat memohon. Ya. Tolong deh ini jual ke saya, gitu ya. Itu bukan bagian dari ijab kabul. Ya. Jadi bukan bagian dari ijab kabul. Jadi kalimat memelas, memohon, itu bukan bagian dari ijab kabul. Tidak boleh ijab kabul dimasukkan kalimat-kalimat seperti itu. Kenapa? Karena nanti akan membuat kebingungan. Ya. Karena baik perintah ataupun memohon itu bukan bagian dari akad. Ya. Itu nanti masuknya sebenarnya ada bisa kita masukkan bagian tawar-menawar. Gitu ya. Kita masukkan bisa di bagian tawar-menawar, ya. Jadi namanya lafaz dalam jual beli, pertama nggak boleh memerintah, yang kedua tidak boleh memohon, yang ketiga tidak boleh tawar-menawar. Ya. Ini kita bicara akad ya. Jadi bukan proses sebelum akad. Kalau proses sebelum akad boleh tawar-menawar. Ya. Tapi ya ketika sudah akad tidak boleh akad itu disertakan penawaran. Artinya kalau menawar itu kan masih tanda tanya. Ya, menawar itu tanda tanya, belum akad. Ya. Boleh enggak ini saya beli dengan harga sekian? Nah, itu bukan bagian dari ijab kabul. Ijab kabul ulama sebagian meminta kalimat yang sharih yang jelas. Ini saya beli dengan harga sekian. Atau ini saya jual dengan harga sekian. Ya. Jadi nggak ada panduannya yang mana duluan itu nggak ada. Ya. Boleh dimulai dari pembeli dulu, boleh dimulai dari penjual dulu. Ya. Meskipun nanti ini khilafiyah, tapi kita nggak perlu masuk terlalu jauh. Tapi kita tahu kaidahnya yang namanya akad jual beli itu harus akad yang sharih, harus akad yang jelas. Ya, harus akad yang jelas. Sebenarnya ini sudah kita bahas di materi awal sekali ya sebenarnya ya, bahasan mengenai akad gitu kan ya. Mengenai akad kemarin ya, 2 minggu, 3 minggu yang lalu gitu ya. Itu kita sudah bahas mengenai akad. Jadi akad itu harus sharih, tidak boleh memiliki persepsi yang banyak. Ya. Yang keempat adalah tidak boleh dalam bentuk pertanyaan, kata bertanya. Baju ini kalau saya beli kira-kira cocok nggak ya? Sudah masuk akad belum? Ijab kabul nggak? Nah, ya belum, ya. Ya saya jual. Wah bingung gitu. Ya, yang satu nanya, yang satu nganggapnya dijual, nggak seperti itu. Jadi dalam akad dalam Islam adalah diupayakan akad yang sharih, akad yang jelas, yang lafaznya nyata, yang lafaznya tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Ya, nggak harus dengan bahasa Arab, bisa dengan bahasa apapun. Yang penting kedua belah pihak itu memahami dengan pemahaman yang sama. Ya. Kenapa? Karena di kita di Indonesia ini banyak bahasa daerah yang kalimat yang sama tapi memiliki arti yang berlawanan total. Ya. Memiliki arti yang berlawanan total. Gitu ya. Seperti kalau misalnya kata gedang. Di sini gedang, saya tuh masih terbalik di kepala saya nih. Kalau di Jawa itu gedang itu pisang. Nah, kalau di Jawa Barat gedang itu pepaya. Itu ya.
Jadi jangan salah gitu ya. Nah ini persepsinya jangan sampai salah gitu ya. Nah ini sesuatu yang ketika dalam berakad juga harus diperhatikan. Jangan sampai yang satu jual gedang, yang satu beli gedang, tapi yang ada di pikirannya beda. Nah itu, yang satu mau bikin gedang goreng gitu ya. Orang Sunda bingung gitu. Semenjak kapan pepaya digoreng? Gitu. Ya. Jadi ini persepsi yang harus disamakan. Banyak kalimat-kalimat lain gitu ya, kalimat-kalimat lain yang kemudian juga berbeda, gitu ya. Seperti apa namanya? Ya banyaklah kata-kata yang model-model seperti itu gitu ya. Banyak kata-kata yang model seperti itu. Seperti kata cokot. Kalau di sini apa ya? Cokot itu gigit ya. Nah, kalau di bahasa Sunda cokot itu artinya ambil. Gitu. Jadi misalnya ada sesuatu yang jatuh gitu ya, bahasa eta dicokot gitu ya. Coba gimana? Ya, jadi bahasanya juga harus bahasa yang sharih, yang tidak menimbulkan beda persepsi. Nah, sehingga sigot-sigot lafaz ini tidak dibatasi hanya ini ya, tidak dibatasi hanya. Ini pembatasan yang memungkinkan umumnya muncul. Mungkin ada pembatasan-pembatasan lain dalam sigot atau lafaz akad yang tidak diperbolehkan. Prinsipnya akad harus sharih, harus jelas, persepsinya sama. Ya, persepsinya sama, bukan persepsi yang berbeda. Nah, ini adalah jual beli yang umum. Ya. Meskipun demikian, kemudian para ulama juga memisahkan. Jadi ada satu lagi istilahnya adalah jual beli mu'ato. Jual beli mu'ato ini adalah jual beli tanpa lafadz. Ya, jual beli tanpa lafadz. Contoh yang paling umum kita lakukan sekarang apa ya? Di mall masih ketemu orang online. Nah, nggak ada lafadznya, ya, nggak ada lafadznya sama sekali ya. Jual beli mu'ato gitu ya. Maka jual beli mu'ato ini menjadi apa ya? Perdebatan di kalangan ulama. Kenapa? Karena hukum asalnya seperti ini. Ya. Tapi kemudian para ulama juga menggali hukum lebih lanjut, itu memperbolehkan. Ya, memperbolehkan meskipun dengan syarat. Ya, boleh dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah sudah menjadi kebiasaan atau adat istiadat yang diketahui oleh umum. Sudah menjadi kebiasaan yang diketahui ya. Tetap ada syarat. Ya, diketahui umum. Jadi nggak cocok ya kebiasaan di kampung sini dibawa ke kampung lain. Contoh yang sempat saya lihat, saya nggak pernah tahu ya, saya cuma sempat lihat ada di daerah mana ya, yang kalau jual sapi itu negosiasi caranya dengan ditaruh di bawah sarung, ditutupin tangannya dengan isyarat. Itu nggak ada omongan. Itu nanti ketika sudah deal mereka salaman, sudah deal. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kita yang melakukan gimana? Ya, bagi dia adat, bagi kita bukan. Maka itu tidak sah. Gitu. Maka itu tidak sah. Kecuali kita memang sudah memahami adat istiadatnya. Ada cara yang umum, ya. Kita ini punya kebiasaan namanya jual beli memang jarang pakai lafadz. Contohnya kalau ke warung, ya kan, apalagi biasanya sudah tahu gitu ya harganya, maka biasanya barang kita ambil kita ngasih uang, nggak ada omongan, gitu ya, nggak ada omongan, gitu ya. Apakah boleh? Selama sudah jadi kebiasaan atau ada istiadat yang diketahui umum, dipahami oleh kedua belah pihak, nggak ada masalah.
boleh. Gitu ya. Jadi yang namanya jual beli tidak harus dengan sigot lafaz. Lafaz boleh diwakili dengan tulisan. Ya. Itu umum ya, namanya lafaz boleh diwakili dengan tulisan. Jadi surat jual beli biasanya jual beli yang skala besar. Biasanya pakai surat kita, pakai kwitansi kan gitu ya. Jual mobil, jual kendaraan, jual tanah itu ada suratnya. Ya. Tapi yang umum ketika dia tidak ada, maka itu diperbolehkan ketika sudah menjadi kebiasaan. Tapi kayaknya dimanapun nggak ada jualan barang besar itu pakai kebiasaan. Ya. Jadi ada yang jual tanah kita ngasih uang nggak ada omongan, nggak ada ya. Nggak ada kalau yang seperti itu. Tapi umumnya barang-barang besar itu menjadi kebiasaan yang diketahui umum. Nah, ada ulama yang kemudian menambahkan syaratnya, yaitu adalah dengan kerelaan. Ya. Jadi untuk menentukan apakah sesuatu itu sudah menjadi kebiasaan umum atau enggak adalah keridhaan, kerelaan. Gitu ya. Jadi ketika barang kita ambil kita kasih uang, nggak ada protes kan? Berarti rela, berarti sudah menjadi sesuatu yang umum, ya. Tapi kalau itu nggak menjadi sesuatu yang umum, boleh dia protes. Berarti itu tidak berlaku keumuman tadi. Ya, tidak berlaku keumuman tadi. Nah, ini adalah salah satu ciri bahwa kebiasaan atau adat istiadat ini sudah diketahui, dipahami oleh umum. Jual beli terjadi kerelaan. Jual beli terjadi kerelaan. Masing-masing pihak sama-sama rela dengan apa yang dilakukan. Pembeli rela dengan barang yang didapatkan, penjual rela dengan nilai yang dibayarkan. Gitu ya. Jadi ini adalah kebiasaan jual beli. Dan ini menjadi sesuatu yang didukung ya oleh ulama-ulama yang biasa kita jadikan rujukan ya, seperti Imam Nawawi, Imam Baghawi gitu ya, atau Imam Al-Mutawali. Ini berpendapat seperti ini. Kenapa? Karena mereka ini berhujah dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang bunyinya innamal buyi'a antarodin, bahwa sesungguhnya nama jual beli itu harus dengan saling keridhaan. Jadi nggak boleh jual beli dengan paksaan. Ya, nanti ini kita bahas di bagian selanjutnya ya. Jadi jual beli itu harus dengan keridhaan. Tidak boleh jual beli dengan paksaan. Nah, ini adalah gambaran bahwa jual beli mu'atta. Nah, ini saya kasih keterangan di sini ya. Tanpa ijab kabul. Ini tetap diperbolehkan, tapi dengan syarat. Ya, jadi ini materi kita untuk malam ini, nggak perlu banyak-banyak. Kita bahas rukun, kita bahas ijab kabul. Meskipun ijab kabul nanti akan kita lanjutkan minggu depan, masih ada lagi bagian-bagian ijab kabul yang harus kita bahas. Ya. Ini kita cukupkan dulu materinya. Ya, insya Allah kita cukupkan pertemuan kita. Insya Allah kita lanjut minggu depan dengan bahasan berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk terus lanjut. Ya, ilmunya ini bukan ilmu kosong, bukan ilmu mentah, tapi ini ilmu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita cukupkan, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.